Semakin dekat dengan Pilpres 2024, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seakan rajin melontarkan sindiran. Ya, meski begitu Prabowo tidak menyebut terang siapa gerangan sosok yang dimaksudnya. Tapi dibalas dengan kedengkian. Prabowo Subianto terus menjadi singa panggung di hadapan pendukung. Calon presiden nomor urut 2 ini lantang bicara. Sentil sana, senggol sini, menyindir perilaku elit politik yang kini seakan kacang lupa kulit. Berkunjung ke Medan, Sumatera Utara akhir pekan lalu, Prabowo membuat istilah malin kundang. Cerita rakyat di Tanah Minang tentang sosok anak yang durhaka kepada ibu. Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik, yang bekerja untuk rakyat, yang menjaga republik ini. Kita jangan menjadi malin kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, kita tidak akan menjadi negara yang baik. Sebelum berpidato di Medan, Prabowo juga sempat melontarkan peribahasa air susu dibalas air tuba. Sindiran ini pun disambut riuh pendukung. Beri kebaikan, tapi dibalas dengan kedengkian. Tapi nenek moyang kita sudah mengajarkan, ya kan? Dia mengajar kita hati-hati. Sering air susu dibalas dengan air. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Namun kemana alamat sindiran Prabowo itu? Sebab Prabowo tak terang menyebut sosok yang disindirnya. Kita mendengar statement-statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap malin kundang dan seterusnya. Bagi saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo. Sindiran Prabowo ini pun menepuk percik di tengah kian kencangnya angin politik. Ada yang mengaitkan sindiran ini dialamatkan ke kubu nomor 1 Anies Baswedan. Sebab di balik cemerlangnya karir politik Anies sempat ada uluran tangan Prabowo mengantarkan ke Balai Kota Jakarta. Kalau Pak Anies itu selalu mengatakan, Pak Anies itu selalu menghormati siapapun itu, apalagi beliaunya. Pak Anies tidak pernah menyerang pribadi, ya. Kalaupun beliau ofensif seperti itu, saya pikir masyarakat yang menilai. Pak Anies tidak akan melaporkan kalau itu hanya kritik-kritik, ya, kecuali mengancam keselamatan. Nah, itu Pak Anies akan melaporkan. Itu sudah dilakukan selama ini, sejak di Gubernur DKI sampai saat ini. Kalau kritik-kritik selalu disampaikan, dikritik tidak akan tumbang, dipuji tidak akan melayang. Nah, itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut bersuara di tengah bangkitnya kisah malin kundang. Menurut Hasto, Prabowo kini tampil emosional. Istilah malin kundang pun bisa berlaku untuk Presiden Joko Widodo yang dinilai tak sejalan dengan instruksi Megawati. Terkait dengan malin kundang, pengkhianat, itu sebenarnya juga kepercik muka sendiri. Karena politik ini harus diwarnai dengan dedikasi bagi bangsa dan negara. Banyak komen-komen yang saya baca di dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut, apakah ini tidak terkait dengan Pak Jokowi? Itu komen-komen dari kalangan netizen. Sehingga mereka kemudian bertanya kepada Pak Prabowo, apakah ini karena apa yang ditargetkan satu putaran menjadi tidak tercapai? Namun menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dirinya lebih tahu sosok Prabowo yang selama ini adil memberi sanksi dan hadiah kepada seluruh kader.
Saya ini sekjennya sudah 15 tahun. Seorang pemimpin itu pasti pada saat anak buahnya bertindak salah pasti marah. Dan itu harus marah. Saya juga marah kalau ada anak buah yang salah. Demikian juga Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau kita bertindak benar, Pak Prabowo akan menghargai dan memberi reward kepada mereka yang bertindak benar kepada kami semuanya. Dan itu biasa. Penempatan marahnya di mana, penempatan rewardnya di mana, itulah seni pemimpin menempatkan. Tidak marah terus atau memberi reward terus juga nggak mungkin. Begitu. Pak Prabowo adalah orang pemimpin yang tepat menempatkan posisi ketika memberikan penghargaan, tapi sebaliknya yang tepat ketika memberikan peringatan atau mengingatkan kepada anak buahnya. Kalau enggak, partai ini enggak sekuat ini dong. Mendekati Pilpres 2024, pernyataan tokoh memang rentan menaikkan tensi politik. Semestinya semua pihak menahan diri agar tak menjadi gejolak di pendukung. Tim TV One mengabarkan.